warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan KD1, rangkaian listrik arus searah atau biasa disebut dengan listrik dinamis. Pada KD1 ini yang kita bahas adalah hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan energi dan daya listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada suatu penghantar karena adanya perbedaan beda potensial. Pada penghantar di sini antara ujung-ujung penghantar, ini ujung A, muatannya banyak, kemudian pada ujung B muatannya sedikit. Nah, yang A ini berarti potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Berarti nanti aliran dari arah arus listriknya adalah dari A ke B. Kemudian untuk arah dari arus elektronnya, karena elektron itu adalah muatan negatif, berarti dari B ke A. Kuat arus listrik atau biasa disimbol dengan I. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar persatuan waktu. Jadi I sama dengan Q dibagi T. Nah, biasanya pada penghantar itu yang mengalir ditunjukkan jumlah elektronnya. Nah, untuk muatan satu elektron itu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk menentukan berarti jumlah elektron yang mengalir ada berapa ya, berarti untuk mencari N itu tinggal Q dibagi sama muatan untuk satu elektron. Alat untuk mengukur kuat arus itu dinamakan dengan ampere meter. Nah, di sini kuat arus itu baru terjadi jika rangkaiannya adalah merupakan rangkaian tertutup ya. Jadi ini harus dari suatu titik, kita misalkan ini titik A, ini jalan, nanti balik lagi ke A. Jadi harus tertutup. Jadi dari satu titik kembali ke titik tersebut. Itu disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, seandainya ini di titik S ini, atau ini saklar ya biasanya. Kalau ini saklar kita buat terbuka, berarti tidak akan ada arus di situ. Jadi syarat bisa terjadinya arus listrik itu rangkaian harus berupa rangkaian yang tertutup. Kemudian untuk menempatkan alatnya, ini ampere meter, itu harus kita seri dengan hambatannya. Nih, ini harus diseri dengan hambatan. Cara membaca ampere meter. Nah, untuk menentukan dari hasil pengukuran kuat arus, itu yang pertama adalah kita lihat skala maksimumnya dulu. Pada alat ini skala maksimumnya adalah 100. Kemudian kita lihat alat penunjuk. Nah, di sini penunjuknya itu antara 20 ke 40, ini mendekati ini, jadi ini sekitar 34 ya. Jadi, terus ini lagi dilihat skala batas ukur. Di sini ada 10 miliampere, ada 1 ampere, ada 3 ampere, 5 ampere, ada 10 ampere. Nah, ini yang dihubungkan ke baterai itu adalah yang 1 ampere, berarti ini yang kita pakai. 1 ampere. Seandainya ini yang ditaruh ke baterai itu yang 10 ya nanti kita kaliin 10. Jadi caranya adalah nilai yang ditunjuk dibagi skala penuh dikali dengan batas ukurnya. Itu untuk menentukan nilai arus yang diperoleh dari
hasil pengukuran ampere meter. Contohnya, ini bisa dilihat ya, skala maksimumnya di sini adalah angka 5. Kemudian ini penunjuknya di antara 2 dan 3 berarti 2,5. Jadi nilai yang terukur oleh penunjuk itu 2,5. Nilai maksimumnya skala adalah 5. Kemudian di sini yang dipasang adalah di angka 10. Nah, berarti batas ukurnya adalah 10. Jadi kita kali dengan 10. Jadi 2,5 dibagi 5 dikali dengan 10. Jadi hasilnya kalau seperti ini itu adalah arusnya 5 ampere meter. Pada rangkaian gambar di sini itu menunjukkan cara pemasangan dari alat ampere meter dengan alat voltmeter. Kalau ampere meter ini kan untuk mengukur arus, jadi arus itu dirangkai secara seri dengan tegangan. Kemudian kalau untuk menentukan besarnya tegangan atau voltase yang digunakan alat voltmeter, maka voltmeternya ini harus dipasang secara paralel. Jadi voltmeter dipasang secara paralel, kalau ampere meter dipasang secara seri. Nah, di sini pada rangkaian di sini ini nanti kalau besar tegangannya ini kita tambah, maka nanti arus yang mengalir di sini akan menjadi membesar. Jadi antara V dengan I itu adalah sebanding. Nah, itu yang disebut dengan hukum Ohm. Jadi di hukum Ohm itu besarnya kuat arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial. Jadi kalau dituliskan di sini I sebanding dengan V. Kalau dijadikan menjadi rumus, maka V dibagi dengan I itu merupakan suatu besaran yang biasa dinamakan dengan hambatan. Nah, sekarang kita bahas ke hambatan ya. Hambatan itu biasanya ini bentuknya seperti ini ya, ada warna-warna tuh. Nanti besarnya berapa ini sudah pernah kamu pelajari di kelas di SMP ya, di SMP. Nah, yang disebut dengan hambatan penghantar itu adalah besarnya sebanding dengan panjangnya dari penghantar berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi besarnya hambatan itu tergantung kepada jenisnya logam yang dipakai, kemudian tergantung pada panjangnya dan tergantung kepada luas penampangnya. Nah, di sini antara R dengan A itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau semakin kecil lingkaran daripada penghantarnya atau R-nya semakin kecil jari-jarinya, maka harga dari hambatannya itu semakin besar. Nah, hati-hati dengan rumus yang di hukum Ohm tadi. Di hukum Ohm tadi kan R sama dengan V per I. Nah, ini hati-hati. Jadi walaupun R itu sama dengan V per I, tetapi R itu tidak tergantung kepada V dan tidak tergantung kepada I. R itu tergantung kepada yang di sini, tergantung kepada jenisnya logam atau jenis dari penghantarnya. Terus panjangnya penghantar sama jari-jarinya dari penampangnya. Nah, sekarang rangkaian hambatan ya. Hambatan itu bisa dirangkai secara seri. Seri itu berarti urut. Nah, jadi ini R1, ini R2, ini R3. Kemudian di sini adalah sumber tegangannya. Nah, ini pada rangkaian seri seperti ini, itu arus yang lewat itu adalah sama.
Nah, jadi ini misalkan I. Berarti nanti kalau menggunakan rumus dari hukum Ohm tadi, berarti di sini ada V1. Ini V1. Di sini ada V2. Di sini ada V3. Jadi V itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. V itu adalah I dikali sama R seri sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 tambah I dikali R3. Nah, jadi di sini untuk mencari I-nya, karena I-nya tadi adalah sama, berarti I itu sama dengan I1, sama juga dengan I2, sama juga dengan I3, berarti I-nya ini semuanya bisa kita buang. Berarti R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel itu biasa disebut dengan rangkaian cabang, ya. Jadi di sini ini R1, ini R2, ini R3, ini dipasang secara paralel. Nah, kalau di paralel itu tegangannya adalah sama. Berarti V sumber itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, padahal rumusnya I itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, di sini ada I yang masuk dari sumber ini terbagi di cabang-cabang di sini. Ini ada I1, ini ada U2, ini ada I3. Nanti di hukum Kirchhoff itu I yang masuk sama dengan I yang keluar, ya. Jadi di situ nanti I itu sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Berarti kalau kita masukkan ke rumus yang di situ, V dibagi sama R sama dengan V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R2 ditambah V3 dibagi R3. Karena V-nya tadi sama semua, berarti bisa kita coret, ya, dicoret, coret. Maka rumusnya jadi 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh rangkaian hambatan, ya. Misalnya ini. Nah, di sini misalnya 2 ohm. Di sini 3 ohm sama 5 ohm. Di sini 4 ohm. Di sini ini 1 ohm. 1 ohm, jadi kalau digambar ini jadi nah ini 2, ini tadi 3, ini 1, kemudian yang di bawah ini
4, yang di sini 5. Nah, jadi kelihatan 3 dengan 1 itu adalah rangkaian seri. Kalau seri berarti ditambah. Jadi ini akhirnya menjadi 4 ya. Jadi kalau dipindah lagi gambarnya jadi ini. Nah, ini 4, ini 4, ini 2, ini 5. Nah, ini 4 dengan 4, ini kan paralel. Kalau paralel itu kan rumusnya seper RP sama dengan seper, di situ 4 ditambah dengan seperempat. Berarti seper RP sama dengan 2/4. Berarti sama dengan setengah. Nah, ini harus dibalik dulu. Berarti RP-nya menjadi 2. Nah, boleh juga kamu dengan cara mencari RP itu adalah 2 itu dikalikan. R1 dikali sama R2. Berarti di sini 4 dikali 4 dibagi dengan 4 ditambah 4. Nah, 4 kali 4 itu kan 16 dibagi dengan 8. Ini hasilnya adalah 2. Nah, jadi kalau digambarkan ini, nah, jadi ini titik A, ini tadi 2, RP-nya tadi ketemu juga 2, kemudian di sini 5, ini adalah titik B. Nah, akhirnya jadi RAB adalah 2 tambah 2 ditambah 5, berarti 9 ohm. Nah, sekarang mengenai hukum Kirchhoff ya. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu mengenai jumlah arus yang masuk suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini, ini arus yang masuk, ini arus yang keluar. Ini dianggap sebagai percabangannya. Jadi I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Kalau dilihat di gambar sini, ini sumber. Sumbernya, nah di sini ada 2 lampu. Berarti ini arus I, ya. Ini arus I, arusnya berarti lewat dari sini ya, karena ini positif, berarti arus I sini. Ini saklarnya ditutup ya. Jadi ini kalau ditutup gini, dijadiin satu ditutup. Nah, di sini akan mengalir arus. Sini, ini, sini, satunya. Jadi, I total sama dengan I1 ditambah dengan I2. Sama dengan kayak di sini. Nih, sama. Sekarang mengenai hukum 2 Kirchhoff. Bunyi dari hukum 2 Kirchhoff adalah pada rangkaian tertutup, nih rangkaian tertutup ya, pada rangkaian tertutup ini jumlah GGL atau sumber tegangan dengan jumlah
penurunan potensial itu sama dengan 0. Jadi sumber ditambah dengan penurunan potensial atau yang pakai hukum Ohm itu V itu sama dengan 0. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff ini ada ketentuan. Kalau kita mulainya, ketentuannya adalah gini. Semua hambatan dihitung positif. Kalau kita pas jalan bertemu dengan kutub yang pendek, kutub pendek itu biasanya disebut min. Kalau kutub yang panjang itu biasanya dikasih plus. Nah, kalau kita ketemu dengan kutub yang pendek ya harganya min. Ketemu pertama ya. Kemudian waktu jalan kita ketemu dengan yang panjang, maka langsung ketemu plus. Terus yang ketiga, jika arah arus dengan arah loop kita itu searah, maka harganya adalah positif. Nah, contohnya gini. Nah, jadi pada hukum 2 Kirchhoff itu kita menentukan arah loop adalah terserah kita. Jadi mau kemana arah loopnya. Misal saja kita buat arahnya itu muter nih. Dari ini kita anggap aja titik A ya. Supaya gampang ya. Jadi nanti ini titik A, ini titik B, ini titik C. Yang di sini titik D. Jadi kalau kita tulis loop A, B, C, D, A, berarti jalannya dari A ke sini baru ke atas. Nah, ini arah daripada loopnya. Kemudian setelah menentukan arah loop, menentukan arah arus. Arah arus juga gitu, terserah kita. Nah, seandainya kita buat aja arah kanan supaya arahnya adalah searah dengan arah loopnya. Nah, gini kan. Berarti di sini ini arah arusnya. Kita buat aja di sini. Nah, ini arah I. Berarti kalau ini ke kanan, yang ini ke bawah. Yang ini adalah, nah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sesuaikan dengan tadi, rumus dari hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, berarti kalau ketemu hambatan, maka harus selalu dikali sama I. Kalau ketemu dengan E, maka harus lihat ketemu dengan kutub apa dulu waktu jalan. Nah, kalau kayak gini, nah ketemunya adalah yang panjang. Maka kalau panjang, maka ini adalah positif. Waktu jalan, nah ini ketemu sama kutub yang apa? Pendek. Kalau pendek berarti ini min. Jalan lagi di sini, ketemu kutub apa? Pendek berarti min. Jadi kalau kita nulis, kita cari GGL-nya dulu. Nah, dari A ya. A jalan. Ketemu kutub apa? Panjang. Berarti plus. Jadi kita tulisnya plus E1. Kemudian ketemu min. Berarti min E2. Kemudian ketemu lagi min lagi. Berarti min E3. Nah, setelah itu arah arus sama arah loop bagaimana? Searah. Kalau searah tadi I-nya positif, berarti ditambah I. Nah, tinggal kita kaliin R-nya di sini ada R apa aja?
Ada R1 sama ada R2. Ya udah tinggal I dikali sama R1 ditambah R2. Nah, kalau sudah, syaratnya di sini adalah sama dengan 0. Nah, sekarang contoh yang tadi, hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi, contohnya ini ada rangkaian, ini A, ini kita kasih B aja ya. Ini B, ini C kita kasih ini D. Nah, berarti kita buat di situ. Loop, loopnya A, B, C, D, balik lagi A. Nah, jadi kalau loopnya A, B, C, D, A, berarti jalannya gini. Dari A ke sini, ke sini. Nah, jadi jalannya. Nah, ini arah loopnya. Nah, supaya mudah buat arah arusnya searah sama arah loop. Jadi kita bikin aja arahnya ke kanan. Nah, kalau sudah menentukan arah loop sama menentukan arah arus, maka sekarang kita mulai jalan. Mulai jalan boleh terserah. Mau mulai dari A atau mulai dari C terserah. Nah, kita anggap aja yang paling enak di paling pojok kanan nih ya. Nah, jalan dari A, ketemu apa dulu? Pendek. Nah, kalau pendek berarti kita kasih tanda apa? Min. Di sini E2 ketemu apa dulu? Jalan ketemu panjang dulu, berarti ini plus. Kemudian di sini ketemu pendek dulu, berarti min. Nah, kita tulis dulu. Jadi min, langsung besarnya aja ya. Nah, jadi dari A tadi ketemu min E1 ya. Di sini 10. Berarti kita nulisnya langsung aja min 10. Kemudian ketemu E2 9. Berarti plus 9. Kemudian ketemu min 4. Nah, setelah itu baru ditambah sama I. Nah, I-nya nanti dikali dengan hambatan semua yang di sini. Ini kita jumlah semuanya. Berarti ketemu pertama adalah 1. Kemudian ketemu 2. Kemudian ketemu 0,5. Kemudian ketemu 6. Kemudian ketemu 4. Kemudian ketemu 8. Kemudian masih ketemu lagi 0,5. Nah, ini sama dengan tambah 3. Udah habis, ditutup sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita jumlah. Min 10 tambah min 4 berarti min 14. Min 14 ditambah 9 berarti min 5 ya. Min 5 ditambah I dikali dengan ini semuanya kalau dijumlah berarti 25. Sama dengan 0. Berarti I-nya adalah 5/25 atau 0,2. Nah, sekarang kalau menentukan beda potensial antara titik A dan C ini ya. Titik A sampai ke titik C. Nah, ini kamu boleh lewat dari sini, muter, sampai ke sini. Atau boleh juga lewat dari A ke C lewat bawah. Jadi boleh lewat atas, boleh lewat bawah. Kalau mau lewat atas, tinggal ditulis aja. Berarti V AC itu sama dengan ketemu berapa dulu? Min 10 ditambah plus 9 ya. Yang tegangannya dulu aja. Min 10 ditambah 9. Udah ketemu lagi.
Sekarang ketemu hambatan, berarti dikali I. I-nya tadi 0,2. 0,2 kita kali, ya dia ketemu hambatannya itu ini 1 ya. 1 ditambah sama ini 2. Ditambah sama ini 0,5. 0,5 terus ditambah lagi 6. Kemudian ditambah lagi 4. Nah, berarti VAC itu adalah di sini min 1 ditambah 0,2 dikali dengan 13,5 ya. 13,5. Berarti di sini sama dengan min 1 ditambah 2,7 ya. 2,7. Berarti hasilnya adalah 1,7 volt. Nah, selanjutnya adalah daya listrik atau biasa disimbolkan dengan P ya, daya listrik. Daya listrik itu seperti waktu kamu kelas 1, daya itu adalah usaha per satuan waktu. Berarti kalau dituliskan maka P sama dengan W per T. Nah, W itu sama dengan V dikali I dikali T dibagi dengan T. Jadi besarnya daya itu sama dengan V dikali I. V-nya sendiri sesuai dengan hukum Ohm I kali R. I dikali R dikali I berarti besarnya daya adalah I kuadrat dikali dengan R. Nah, daya listrik itu satuannya adalah watt. Satuannya watt. Kemudian P itu bisa juga selain watt adalah 1 HP atau horsepower. 1 HP itu besarnya adalah 746 watt. Watt. Selebihnya kalian pahami PPT yang Ibu kirim dan jangan lupa ya, kerjakan tugas di kertas, buat nama lengkap, kelas, tanggal tugas, lalu difoto dan kirim ke classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.